Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini ya? Semoga di Jumat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa di Jumat pagi di awal bulan ya bertemu lagi dengan kakak ya. Di sini saya akan mendongeng ya sebuah cerita. Masih tetap ya ceritanya cerita fabel tentang binatang yang tokohnya itu binatang ya, yang berjudul Sarang Emas Laba-Laba. Bagaimana cerita dongengnya? Kalian simak baik-baik ya. Matahari baru merekah. Sinarnya yang hangat menembus daun-daunan. Para penghuni hutan menyambut hari baru dengan sukaria. Bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu menari dengan lincahnya, dan suara burung dari manapun, ya burung itu sedang bernyanyi. Namun di pagi itu, di pagi yang cerah itu, di pagi yang indah itu, dengan semua penghuni hutannya sedang bersukaria, ada satu hewan adik-adik yang sedang sedih hatinya. Dia adalah seekor laba-laba. Kenapa ya dia sedang bersedih? Ternyata adik-adik, si laba-laba ini merupakan penghuni baru di hutan tersebut. Nah, laba-laba ini mempunyai nama loh. Namanya adalah Spiny. Ya, jadi laba-laba itu memiliki namanya adalah Spiny. Ya, jadi ternyata Spiny ini adalah penghuni baru di hutan tersebut. Dia sedang bersedih hatinya. Karena apa? Karena sebelum dia menghuni hutan itu, dia menghuni sebuah rumah tua. Nah, di rumah tua itu dia sangat nyaman, dia sangat aman. Ya, rumah tua itu tak jauh dari hutan. Pemilik rumah tua itu bernama Nek Lora. Jadi, Nek Lora ini tidak pernah mengusik kehidupan Spiny. Jadi, Nek Lora ini membiarkan sarang laba-laba, sarangnya Spiny untuk tinggal di rumah Nek Lora. Pada suatu hari, rumah Nek Lora kedatangan 4 orang cucu-cucunya. Nah, karena melihat rumah Nek Lora ini banyak sekali sarang laba-labanya, 4 cucu-cucunya ini membersihkan rumahnya. Sudahlah cucu-cucuku, tidak usah kamu bersihkan sarang laba-laba itu. Biarlah dia ada di sana, dia akan juga tidak mengganggumu, kata Nek Lora. Namun keempat cucu-cucunya tetap membersihkan sarang laba-laba dari rumah Nek Lora. Spiny yang tahu sarangnya akan dibersihkan oleh cucu-cucu Nek Lora, dia lari tunggang langgang adik-adik. Dia lari menyelamatkan diri. Dan tibalah dia di hutan tersebut. Nah, setelah dia menghuni hutan tersebut, dia merasa sendirian. Dia membangun rumah dan tiba-tiba datanglah seorang peri. Peri itu bernama Peri Bintang. Saat meratapi nasibnya, tiba-tiba Peri Bintang datang menghampiri Spiny dan berkata, "Apa yang bisa aku lakukan untuk mengganti kesedihanmu dengan kegembiraan, Spiny?" Spiny menjawab, "Aku ingin cucu-cucunya Nek Lora mau menerimaku dan mengagumiku, Peri." Setelah Spiny menjawab seperti itu, Peri Bintang berpikir keras. Apa ya yang bisa aku berikan kepada Spiny agar Spiny bisa bahagia lagi? Ini Spiny, aku akan memberikan kamu sesuatu. Tapi pesanku kepadamu, jangan kamu gunakan barang ini sesukamu. Kemudian Peri Bintang membuat sebuah ramuan. Setelah selesai, ramuannya diberikan kepada Spiny. Spiny kemudian meminum ramuan tersebut. Nah, setelah meminum ramuan itu,
Sepini kemudian berjalan menuju ke rumah Nek Lora. Namun, ya, karena Sepini tadi sudah diusir oleh cucu-cucu Nek Lora, dia takut adik-adik untuk masuk ke rumah Nek Lora. Ya, dia menuju ke sudut kebun di rumah Nek Lora. Dia menyepi di situ. Ya, dia menuju ke sudut kebun itu. Kemudian Sepini membuat dan memintal benang-benang itu untuk menjadi sarangnya. Nah, setelah sarang itu jadi, cucu-cucu Nek Lora itu saat bermain di kebun terkejut adik-adik. Dia melihat ya sarang laba-laba yang terbuat dari emas. Hai, lihat adik-adik, lihat ini, sini adik-adik. Lihat itu, di situ, di pojok kebun itu ada sarang laba-laba. Sarang laba-labanya terbuat dari benang emas, teriak salah satu cucu Nek Lora. Ada keributan dan suara anak-anak. Sepini terkejut dan dia berpikir, oh, ternyata ini ya yang diberikan peri bintang kepadaku. Dia membiarkan cucu-cucu Nek Lora memegangnya. Dan dia begitu sombongnya karena sarangnya, rumahnya ya terbuat dari emas, dan emas itu emas murni. Dia membiarkan cucu-cucu Nek Lora untuk memegangnya. Dan cucu-cucu Nek Lora itu membuat permintaan ya pada Sepini. Dia meminta ya, cucu-cucu Nek Lora meminta agar Sepini terus memintal benang-benangnya, terus mengeluarkan benang-benang emasnya. Ayo terus laba-laba, kamu keluarkan benang-benangmu, kamu pintal benang-benangmu. Kamu memang laba-laba ajaib, kata cucu Nek Lora. Sepini dengan sombongnya ya terus memintal benangnya. Dan dia tidak menyadari karena kesombongannya itu, ya karena kesombongan si Sepini yang bisa mengeluarkan benang emas, ya telah merugikan tubuhnya, telah merugikan dirinya. Nek Lora melihat laba-laba yang ada di tangan cucunya itu begitu lemas. Dia merasa kasihan dan berkata kepada cucu-cucunya, sudahlah cucu-cucuku, hentikan permintaanmu. Ingat, kalian jangan serakah. Keserakahan akan merugikan kalian sendiri. Dengan berat hati, cucu-cucunya memberikan laba-laba ajaib itu kepada Nek Lora. Dan mereka pergi meninggalkan Nek Lora. Setelah Nek Lora itu memegang laba-laba, dan Nek Lora berkata, aku akan membebaskanmu laba-laba, hiduplah dengan bebas. Kemudian Nek Lora melepaskan laba-laba itu di pekarangan rumahnya, di kebun rumahnya, dan diletakkan di atas rumput-rumput yang halus. Kemudian laba-laba itu menemui peri bintang. Dan peri bintang bertanya, apakah cucu-cucu Nek Lora sangat mengagumimu, Sepini? Dia sangat mengagumiku, peri bintang. Namun, aku tidak mau lagi menjadi seperti ini. Kembalikan aku ke bentuk lamaku, peri bintang. Aku sekarang menjadi lemas karena kesombonganku telah merugikan diriku sendiri. Aku mohon kepadamu, peri bintang, kembalikan aku ke bentuk semula. Peri bintang tersenyum dengan lembut. Sebelum aku memberikan ramuan ini, aku kan sudah bilang kepadamu, jangan gunakan apa yang aku berikan sesuka hatimu. Baiklah Sepini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kemudian peri bintang membuat ramuan lagi. Nah, setelah ramuannya selesai, ramuan itu diminum oleh Sepini. Nah, dan apa yang terjadi adik-adik? Sepini kembali ke bentuk semula. Ya, Sepini kembali menjadi laba-laba biasa. Benang yang dia keluarkan tidak lagi benang emas,
tapi benang seperti laba-laba yang lain. Betapa senangnya si Sepini adik-adik. Dengan bentuknya yang lama, ya, sifat sombongnya menjadi hilang. Terima kasih peri bintang. Aku berjanji akan mengotori hutan ini dengan sarang-sarangku, kata Sepini kepada peri bintang. Nah, sejak saat itu Sepini menjadi penghuni hutan kecil. Setiap matahari datang dengan sinarnya yang merekah, Sepini menyambut pagi hari dengan ceria, dengan senyuman. Tidak ada lagi hati yang sedih, tidak ada lagi air mata yang mengalir. Dan ia selalu bersyukur dengan keadaannya, dengan tubuhnya, dengan kehidupannya. Nah, itu ya adik-adik ya, cerita dongeng kita pagi ini di Jumat ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan pesan dari dongeng yang sudah dibacakan oleh kakak. Nah, apa ya pesan-pesannya tadi? Nah, pesannya, janganlah kamu memiliki sifat sombong. Dan satu lagi, janganlah kamu memiliki sifat serakah. Karena semua itu akan merugikan diri kalian sendiri. Nah, demikian cerita dongeng dari kakak. Salam Jumat Legi. SDN Burungan 2, bertakwa, berprestasi, berkarakter. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.